Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu dengan materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Sejak awal kemerdekaan, sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, bangsa Indonesia yang baru terbentuk ini selalu mendapat tantangan untuk memecah belah NKRI. Di antaranya pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun ini diawali dengan kedatangan Musso tanggal 11 Agustus 1948 yang disambut gembira oleh Ketua Umum FDR. Kembalinya Musso dari Moskow membawa misi yang besar, yaitu ingin mendirikan negara Republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri. Dalam sidang Politbiro PKI pada 13 sampai 14 Agustus 1948, ia menawarkan resolusi yang dikenal dengan sebutan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Dia menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam Partai Komunis Indonesia, termasuk di dalamnya adalah FDR. Musso dan Amir mendeklarasikan pimpinan di bawah mereka. Musso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Di samping itu, Kabinet Hatta yang menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin dianggap oleh PKI kontroversial dengan kebijakannya mengenai RERA, yaitu reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Amir dan Musso memanfaatkan kebijakan RERA untuk menghasut kelompok militer yang berpandangan sosialis. Selanjutnya, selain menentang kebijakan RERA, beberapa aksi juga dilakukan kelompok Amir dan Musso, antara lain melancarkan propaganda anti pemerintah. Yang kedua, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja. Dan yang ketiga adalah melakukan pembunuhan khususnya di Madiun. Selain ingin menjatuhkan Kabinet Hatta, strategi lain yang dipakai oleh FDR dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun adalah dengan cara melakukan pemogokan umum dan menciptakan berbagai kekacauan lainnya untuk menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk memperkuat wilayah yang telah dipimpin oleh FDR, mereka menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur. Untuk mengalihkan perhatian dan untuk menghadang TNI, FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta dijadikan sebagai daerah kacau. Musso dan Amir berkeliling ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah sambil menjelek-jelekan pemerintah. Sementara itu, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro-PKI dan yang pro-pemerintah. Pemberontakan PKI Madiun atau yang dikenal dengan Madiun Affair dipicu karena adanya persaingan pasukan TNI yang pro-PKI dan yang pro-pemerintah. Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain yaitu Tan Malaka. Namun, kondisi politik sudah terlampau panas
sehingga pada pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Musso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Pada awal pemberontakannya, PKI membantai rakyat dan tentara dan kaum santri yang masih setia kepada Pancasila. Melihat sepak terjang PKI yang sangat membahayakan bagi NKRI, Presiden Soekarno melalui siarannya di Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia betapa sangat berbahayanya PKI Musso bagi keutuhan bangsa Indonesia. PKI Musso mempunyai tujuan untuk merampas kedaulatan Indonesia yang berasaskan Pancasila dan menggantikannya dengan negara komunis. Selanjutnya, kepada Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno memberikan mandatnya untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Jenderal Sudirman segera menugaskan Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto untuk bergerak. TNI berhasil melucuti persenjataan FDR Yogyakarta dan menangkap para tokoh militan PKI seperti Alimin, Joko Sujana, dan Xiao Geok Chan. Semua penerbitan yang berafiliasi PKI turut diberantas, percetakan disegel, poster-poster dan spanduk-spanduk dibersihkan dan diganti dengan poster-poster bertuliskan "Kami hanya mengakui pemerintah Soekarno-Hatta". Setelah Madiun berhasil direbut TNI, Musso dan pengawalnya melarikan diri ke arah Ponorogo, sementara TNI melakukan pengejaran terhadapnya. Dalam kejar-kejaran terjadi saling tembak, hingga kuda delman tertembak. Musso berlari dan bersembunyi di sebuah kamar mandi di pemandian umum. Satu peleton tentara mengepung dan kembali terjadi baku tembak. Ketika keluar kamar mandi, Musso tertembak 2 kali. Sementara itu, Amir Syaribuddin telah diketahui bertahan di hutan jati di pegunungan sekitar Kelambu. Akibat pengepungan yang rapat ini, ditambah dengan bantuan alam yang berupa hujan hampir setiap hari, Amir Syaribuddin dapat ditangkap untuk kemudian dibawa ke Solo untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di meja hijau. Demikian sekilas inti dari pemberontakan PKI di Madiun. Sampai bertemu kembali di pembelajaran sejarah Indonesia selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.